wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk kembali bermuajahah, kembali bermajelis dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu merupakan salah satu tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya kita mempelajari kalamullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di dalamnya kita mempelajari tata cara beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah bin Husain Ba'alwi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat niat atau syarat-syarat bagi seorang makmum mengikuti imamnya, yang sekilas kita akan sampaikan secara ringkas. Yang pertama kemarin sudah kita bahas bahwasanya seorang bermakmum kepada imam itu diperbolehkan dengan syarat-syarat. Di antaranya yang pertama, tidak boleh posisinya berada di depan imamnya. Syarat yang kedua, dia harus mengetahui gerak-gerik imamnya, baik dengan suara imam, suara mubalik, atau dari gerakan shaf yang mengikuti imamnya. Yang ketiga, dipersyaratkan bagi orang yang ingin bermakmum kepada seorang imam, dia ada beberapa kondisi. Kalau misalkan dia berada dalam satu masjid, ya, maka atau berada di luar masjid, maka tidak boleh berjarak antara dirinya dengan imamnya melebihi dari 300 dhira', yang kurang lebih sekitar 100 meter. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah tidak boleh ada penghalang yang menghalangi antara dirinya dengan imamnya, seperti ada sungai atau yang lain sebagainya yang tidak ada jalan untuk dia melewati halangan tersebut. Syarat yang kelima, harus sesuai antara gerakan dan bentuk sholat makmum dengan imamnya. Maka kalau orang berimam atau orang bermakmum kepada seorang yang bentuk atau gerakan sholatnya berbeda, maka tidak sah bermakmumnya. Sholatnya sah tapi bermakmumnya tidak sah, ya, seperti orang dia sholat, misalkan sholat fardu mengikuti sholat jenazah, maka tidak sah mengikutinya, tapi sah sholatnya sendiri. Kemudian juga syarat yang keenam, ya, dia tidak boleh menyelisih imamnya dalam gerakan, meskipun itu sunnah, jika sunnahnya itu adalah sunnah yang besar gerakannya, seperti sujud. Semisal imamnya sujud tilawah, sedangkan makmumnya tidak mau ikut sujud tilawah, atau imamnya tidak sujud tilawah, dia sendiri sujud tilawah, maka di sini membatalkan bermakmumnya. Kemudian di antara syarat yang ketujuh, dan itu yang terakhir, adalah dia berniat untuk menjadi makmum. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab ini, yaitu insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang masalah mayit. Tentang masalah mayit. Baik, maksudnya perawatan jenazah gitu ya. Maksudnya perawatan jenazah. Maka beliau, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Syekh Sayyid Abdullah ibn Husain Ba'alwi rahimahullahu ta'ala, faslun utawi iki iku fasl. Ghaslul mayyiti utawi ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngafani mayit, wa salatuhu lan salat alaihi ngatasi mayit, wa dafnuhu lan ngubur mayit, iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Maka beliau mengatakan ghaslul mayyiti, memandikan mayit, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi dan salat atas mayit, wa dafnuhu dan menguburnya, hukumnya fardu kifayatin. Maka yang perlu kita ketahui pertama, bahwasanya ketika ada saudara kita yang meninggal,
ada saudara kita yang meninggal ya, dari sesama muslim, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang ditinggalkan. Ada 4 kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Apa saja 4 kewajiban yang harus ditunaikan? Yang pertama adalah memandikan jenazahnya. Yang kedua adalah mengkafani jenazah tersebut. Yang ketiga adalah mensolati jenazah tersebut. Yang keempat, mengubur jenazah tersebut. Maka 4 hal ini hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Apa makna fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu dijelaskan oleh para ahli fikih, maknanya adalah idza qama bihi ba'dun saqata 'anil baqin. Fardu kifayah adalah suatu ibadah, kalau sudah ada orang yang melaksanakan ibadah tersebut, maka gugur kewajibannya terhadap orang yang lainnya. Maka jika ada orang yang tidak melaksanakan ibadah tersebut sama sekali dari satu lingkungan, maka seluruh lingkungan tersebut akan berdosa. Sebaliknya, kalau sebagian dari orang yang ada di lingkungan tersebut sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban dari orang lain meskipun dia tidak ikut melaksanakan. Dan ketika ada saudara kita yang meninggal, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim bersegera, dan terkhusus lagi apabila kita kerabatnya, saudara kita, ya maka kita harus bersegera untuk mengurusi jenazah tersebut. Ya, disunahkan, dianjurkan untuk segera kita mengurusi jenazah tersebut, ya, dan untuk dimakamkan. Maka di sini qala al-musannif rahimahullah taala ghuslul mayyiti, memandikan mayit. Memandikan mayit. Ini adalah kewajiban yang pertama, yaitu memandikan mayit. Dan memandikan mayit ini adalah ketika ditemui air. Apabila di situ adalah tempat yang tidak ada air misalkan, ya, atau memang dia sudah tidak bisa dibersihkan dengan air, maka di sini para ulama mengatakan bisa diganti dengan tayamum. Misalkan tempat yang tidak ada air, misalkan tempat itu memang terkenal di beberapa waktu-waktu khusus mengalami musim kemarau yang sangat parah sehingga tidak ditemui air. Maka kalau ada orang meninggal kemudian tidak ada air untuk memandikannya, maka diperbolehkan untuk ditayamumi. Atau misalkan jenazahnya tersebut tidak memungkinkan untuk dikenai air. Contohnya apa? Contohnya misalkan adalah jenazah yang ditemukan dalam kondisi sudah hancur lebur, atau mungkin jenazahnya ditemukan sudah dalam kondisi sangat-sangat membusuk. Kalau dia terkena air, itu malah semakin cara Jawa mubrul gitu ya. Ya, jadi kalau tersiram air maka ya daging-dagingnya tadi ikut terbawa air misalkan. Akhirnya tidak memungkinkan untuk dibersihkan dengan air. Maka boleh ditayamumi. Ya, boleh ditayamumi. Jadi orang yang mensucikannya tadi mentayamuminya. Ya. Nggih kudu kolu nggih. Baik. Jadi ghuslul mayyit di sini adalah hukum asalnya. Ya, hukum asalnya harus dimandikan dengan air, disucikan dengan air. Baik. Kemudian fardu yang kedua adalah takfinuhu, mengkafani. Yang ketiga adalah as-salatu alaihi.
alaihi, mensolatkan atasnya. Mensolatkan atasnya. Ini sedikit faedah dalam bahasa Arab, bahwasanya kalau kata solat itu digandeng dengan kata ala, itu maknanya ada dua. Bisa artinya mensolati, bisa artinya bersolawat. Misalkan sallallahu ala nabi, maknanya bukan Allah solat ke atas nabi, bukan, tapi Allah bersolawat atas nabi. Dan juga bisa dikatakan sholaitu ala fulan, saya solat atas fulan. Maknanya bisa, maknanya saya bersolawat untuk fulan, maknanya adalah mendoakan kebaikan. Maknanya juga bisa, saya mensolati si fulan. Wassalatu alaihi, mensolati orang tersebut. Wadafnuhu, dan menguburnya. Fardu kifayatin, semuanya adalah fardu kifayah yang nanti beliau akan sebutkan secara rinci insyaallah. Kemudian musannif rahimahullah taala melanjutkan, idza nalika kana ono sapa mayyitu iku musliman muslim, wulida kang den lairake hayyan hale urip. Kemudian beliau menjelaskan tentang 4 kewajiban tadi, 4 kewajiban, yaitu secara lengkap ya, memandikan, mengkafani ya, kemudian sholat ya atasnya, kemudian menguburkan ya, menguburkan. Dan sebenarnya sebelumnya ada kurang satu ya, di antara sholat dan menguburkan, itu membawa ke kuburan ya. Tapi tidak disebutkan karena itu sudah mafhum ya, karena sudah difahami bahwasanya kalau sudah selesai sholat dia mau di kuburan, jelas dibawa ke kuburannya, tidak semua bawa. Beliau mengatakan idza kana musliman, kalau mayit tersebut adalah orang muslim. Kalau orang muslim, 4 kewajiban tadi berlaku bagi orang yang ditinggalkan. Tapi kalau dia bukan muslim, maka nanti ada perincian antara dia kafir harbi atau kafir dhimmi ya. Antara dia kafir harbi, kafir yang punya hak untuk diperangi, dan kafir dhimmi, kafir yang tinggal di lingkungan muslim, dia membayar jizyah kepada negara ya. Kemudian dia mendapat perlindungan ya. Tapi dia tetap kafir, itu disebut kafir dhimmi. Jadi 4 hal tadi berlaku hanya untuk orang muslim saja. Untuk orang kafir nanti ada perincian. Kemudian syarat yang kedua, selain muslim, mayit tadi muslim, syarat yang kedua adalah wulida hayyan. Kalau misalkan dia adalah sebuah janin yang gugur ya, maka kalau dia hidup ya, maka dirawat ya jenazahnya seperti orang biasa, seperti muslim yang sudah besar ya, seperti muslim yang sudah besar. Jadi ada kewajiban kalau misalkan ada janin gugur ya, janin gugur dan dia sempat hidup ya, maka wajib ya bagi keluarganya untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan juga menguburkan ya, Ini jika janin tersebut berumur kurang dari 6 bulan. Kalau janinnya itu lebih dari 6 bulan, maka secara mutlak dia dihukumi seperti orang dewasa. Dalam artian ketika dia lahir, umurnya sudah lebih dari 6 bulan, maka meskipun ketika dia lepas dari rahim ibunya dan keluar dalam kondisi mayit, mati, tetap diperlakukan seperti orang yang sudah dewasa, yaitu tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Batasannya adalah 6 bulan. Di sini para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Yang mengatakan 4 bulan, mereka beralasan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Hadisnya masyhur
bahwasanya salah seorang kalian itu diciptakan di perut ibunya 40 hari bentuknya nutfah, ya. 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat fanfukhu fihi ruh, kemudian ditiup ruh. Maka 40 kali 3 adalah 120 hari. Itu 4 bulan. Ya. Beberapa para ulama mengatakan dari hadis ini, maka kalau bayi tersebut umurnya sudah lebih dari 4 bulan, maka dia dihukumi orang dewasa meskipun lahirnya mati. Dan para ulama mengatakan, yang lainnya mengatakan tidak, bahwasanya tetap hukumnya kalau dia lebih dari 6 bulan baru dihukumi dia orang dewasa. Ini adalah termasuk pendapat para ahli fikih dari mazhab Syafi'i. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mengandungnya plus ditambah waktu menyapihnya adalah 30 bulan. Adalah 30 bulan. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu itu mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun, haulaini kamilaini, secara sempurna. Ya. Secara sempurna. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu menyebutkan batas waktu mengandung dan menyusui itu adalah 30 bulan. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan waktu menyusui atau waktu menyusui sampai menyapih itu adalah 2 tahun. Maka 30 bulan dikurangi 2 tahun, 2 tahun 24 bulan. Berarti 30 bulan dikurangi 24 bulan, tersisa 6 bulan. Tersisa 6 bulan. Maka itu masuk dalam ayat wahamluhu. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya aqallu muddatil haml, ya. Batas minimal seorang wanita itu hamil adalah umurnya 6 bulan. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis yang tadi mengatakan ya arba'un nutfah, arba'un alaqah, arba'un mudghah, 40 hari setetes air, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian dikirim, diutus kepadanya malaikat fanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan roh. Maka para ulama mengatakan, para ahli fikih mengatakan, di dalam hadis tersebut ada redaksi tsumma. Setelah 40 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan, ya. Kemudian ada tambahan tsumma yursalu ilaihil malak. Dan dalam kaidah bahasa Arab, tsumma itu tufidu tarakhi. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata tsumma itu berfaedah setelahnya dengan jarak. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang berfaedah setelahnya, ada fa dengan tsumma. Kalau fa itu jaraknya dekat, kalau tsumma itu jaraknya agak jauh. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah menyebutkan tsumma, ini ada jarak rentang waktu yang tidak disebutkan, muddah majhulah di sini. Maka rentang waktu yang tidak diketahui ini dikembalikan kepada rentang waktu yang diketahui tadi. Dikembalikan pada rentang waktu yang diketahui tadi. Ya, berarti jarak pada kata tsumma itu kalau di situ 4 bulan, maka di rentang jarak tsumma itu adalah 2 bulan. Itu adalah alasan mereka. Baik, kembali ke kitab idza kana musliman wulida hayyan. Ya, tadi perinciannya seperti itu. Ya, perinciannya wulida hayyan itu adalah ketika dia dilahirkan dalam kondisi hidup, kalau umur janinnya kurang dari 6 bulan. Kalau umurnya lebih dari 6 bulan, maka dia lahir dalam kondisi hidup atau mati tetap dihukumi orang dewasa dan wajib 4 hal yang sudah disebutkan tadi terhadap seorang mayit.
Kemudian beliau menyebutkan wa wajaba lan wajib li dhimmiyin maring kafir dhimmi apa takfinun ngafani wa dafnun lan ngubur walisiktin lan maring janin mayitin kang mayit apa ghuslun nyuceni wa kafnun lan ngafani wa dafnun lan ngubur wala lan ora yusalla den solati alaihima ing atase dhimmi lan janin. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana kalau itu adalah kafir dhimmi, ya. Bagaimana kalau itu kafir dhimmi atau janin yang gugur, ya, keguguran, ya, janin yang keguguran umurnya kurang dari 6 bulan dalam kondisi mati. Ya. Maka beliau mengatakan wajaba dan wajib li dhimmiyin kepada kafir dhimmi. Yang pertama takfinun, dikafani, wadafnun dan menguburkan. Maka bagi lingkungan orang kafir tersebut, ya, karena dia tinggal di tempat muslim, namanya dhimmi, ya, tinggal di negara kaum muslimin, maka wajib bagi lingkungannya untuk mengkafani dan menguburkan. Mengkafani dan menguburkan. Baik. Adapun memandikan, ya, maka untuk kafir dhimmi hanya dianjurkan saja, ya, diperbolehkan. Kalau mau dimandikan monggo, kalau nggak mau dimandikan ya silahkan langsung kafani, buntel langsung kubur. Kalau sholat, ya, maka di akhir tadi beliau menyebutkan di sini wala yusalla alaihima, dan tidak boleh disolati. Kalau ada yang mensolati kafir dhimmi, maka orang yang sholat kepada kafir tersebut, jenazah tersebut, dia berdosa. Ini sembayang sing oleh dosa, salah satunya. Ya, sembayang nggak dapat, sholat nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Itu mensolati jenazah kafir. Ya. Nah, ini untuk kafir dhimmi, ya, untuk kafir dhimmi. Kemudian walisiktin. Nah, untuk janin yang gugur tadi, ya, mayitin yang dia mati, ya, yang dia tidak hidup, dalam kondisi tidak hidup, ya, dan dia umurnya kurang dari 6 bulan, ya. Ya, gimana tahu hidup atau tidak hidup, ya? Taunya ya dari teriakan, ya, dari teriakan atau dari gerakan. Jadi ketika keguguran bayi itu, janin itu keluar, kemudian dia sempat gerak sebentar, kemudian dia diam dan meninggal, maka dia dihukumi manusia, ya, dihukumi manusia. Tapi kalau dia keluar nggak gerak sama sekali, sejak keluar sudah keluar seperti itu saja, ya, maka dia tidak dihukumi manusia, ya, dia belum menjadi manusia. Nah, kalau dia belum menjadi manusia tadi dengan penjelasannya, maka yang wajib adalah wuslun wa kafnun wa dafnun. Wuslun wa kafnun wa dafnun. Yang pertama dimandikan, kedua dikafani, yang ketiga dikuburkan. Ya. Yang ketiga dikuburkan. Kenapa di sini ada dimandikan? Nah, ini adalah untuk janin dari ibu yang muslim, janin dari ibu yang muslim. Ya. Kalau janin dari ibu yang kafir dhimmi misalkan, ya hukumnya kembali seperti dhimmi tadi. Ya, ini untuk yang muslim. Jadi wajib dimandikan, ya, namanya disuceni, kemudian dikafani dan dikubur. Ya. Adapun sholat, ya, maka disebutkan di sini wala yusalla alaihima, tidak disolati. Ya, kenapa kok tidak disolati? Karena dia masih belum disebut manusia. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang orang yang dia meninggal di medan peperangan. Bagaimana cara merawat jenazahnya? Maka beliau mengatakan
Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa man lan utawi sapane wong iku mata sedo sapa man fi qitalil kufari ing dalam peperangan mungsuh wong kafir bisa babihi kelawan sebab perang. Kafnun utawi ngafani fi thiyabihi, iku kafnun ngafani fi thiyabihi ing dalam klambine man. Fa in lam takfihi, lamun ora nyukupi ing man, zida dan tambahi apa thawb utawa klambi alaiha ing ngatasé klambine. Wa dafnun lan ngubur, wala yusalu lan ora den sujani, wala yusalla alaihi lan ora den solati. Maka di sini beliau menyebutkan tentang orang yang meninggal di peperangan. Orang yang meninggal di peperangan melawan orang kafir. Ya. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah syahid. Tapi ini bukan istilah tazkiyah ya, bukan istilah tazkiyah, tapi ini istilah untuk memetakan hukum fikihnya bagaimana. Ya, ini bukan istilah tazkiyah, tapi istilah untuk memetakan hukum fikihnya. Para ulama biasanya mengatakan wasyahidu gitu. Dan orang yang syahid, maknanya syahid itu apa? Maknanya syahid itu dia itu perang. Pertama dia perang melawan orang kafir, dan dia meninggal di medan perang tersebut. Maka kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia masuk hukum yang akan disebutkan oleh beliau ini. Syaratnya yang pertama dia berperang, ya, baik itu secara fisik atau tanpa fisik. Misalkan secara fisik ya yang langsung bertemu musuh, ya. Atau dia di medan perang tapi mungkin yang mengatur strategi dari jauh melihat, kemudian misalkan dia dipanah oleh musuh. Yang kedua melawan orang kafir, maka tidak masuk nanti ya di hukum yang akan disebutkan oleh beliau orang yang meninggal dia muslim tapi melawan muslim yang lainnya, ya. Maka dia tidak dirawat jenazahnya seperti merawat jenazah orang yang syahid tadi. Kembali syahid tadi istilah ya, bukan tazkiyah. Kemudian yang ketiga adalah dia tewas di peperangan tersebut. Jadi kalau misalkan di peperangan dia nggak tewas, tapi terkena luka. Pulang sampai rumah baru tewas karena luka dari perang tersebut. Maka dia tidak termasuk hukum syahid di sini. Kalau orang tersebut memenuhi syarat tadi, beliau mengatakan waman mata, dan barang siapa yang tewas meninggal fi qitalil kufar, dalam rangka memerangi orang kafir, ya. Bisa babihi, dengan karena sebab peperangan tersebut, ya. Kafnun, apa yang harus dilakukan? Ya. Dia dikafani fi thiyabihi, ya. Maka dia dikafani dengan baju yang sedang dipakai tadi, meskipun bersimbah darah, jadi nggak perlu dibungkus lagi. Ya, sudah pakai baju apa? Ya itu sudah disolati, ya, kemudian langsung dikuburkan. Ya. Jadi tidak perlu memandikan, tidak dimandikan, tidak ditambahi kain kafan baru. Ya. Dia langsung disolati kemudian dikuburkan dengan syarat-syarat tadi. Ya. Fa illam takfihi. Ya, kalau tidak mencukupi, bajunya tidak mencukupi, ya, kainnya tidak mencukupi, zida alaiha, maka boleh untuk ditambahi. Ya. Ya. Jadi misalkan, maksudnya di sini adalah, ya, jika baju tersebut tidak mencukupi atau kain orang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh badannya, ya.
menutupi seluruh badannya, tetap diikat, tapi tidak disediakan kain baru, tidak. Cukup dari pakaian-pakaian yang dipakai itu. Misalkan dia pakai jubah, ya, maka jubahnya itu yang dibuat bungkus. Nah, kalau misalkan dibuat bungkus nggak cukup, ya, maka bisa diambil dari kain yang lain, ditambahi. Ya, ditambahi dari kain yang. Jadi bukan maknanya itu dia dibiarkan, misalkan dia pakai baju seperti ini, pakai baju koko, dibiarkan seperti ini, bukan. Ya, jadi bajunya ini, ya mungkin dirobek atau apa, kemudian dibuat bungkus. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak cukup, maka boleh ditambah dengan kain yang lainnya. Wadafnun, ya. Dan dikubur. Oh iya, afwan. Tadi saya katakan sholat ya. Dan di sini sholat untuk orang yang syahid maka tidak disolati. Yang wajib hanyalah dikafani dengan pakaiannya, kemudian langsung dikuburkan tanpa disolati, tanpa dimandikan. Maka beliau mengatakan wala yugsalu, dan tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan juga tidak disolati. Ya, ini untuk orang yang syahid tadi, syahid secara istilah. Jadi untuk orang yang syahid secara istilah, yang wajib hanyalah mengkafani dari kain yang ada pada orang tersebut, kain pakaiannya. Yang kedua, dia dikuburkan, ya, tanpa dimandikan, disucikan, tanpa disolati. Kemudian beliau menjelaskan sekarang memasuki tata cara dalam merawat jenazah. Ini tata caranya secara umum ya, tidak rinci. Beliau hanya menyebutkan yang penting-penting saja. Maka beliau mengatakan wa aqallul ghusli, dan batas minimal memandikan jenazah, ya, izalatun najasati, membersihkan najisnya, wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan mengguyur, ya, seluruh dari kulit, wa sya'rihi, dan bulu rambutnya, wa in kathufa, meskipun bulu rambutnya itu tebal, ya, marratan, sekali, bil ma'il mutahhiri, dengan air yang suci, mensucikan. Ya. Beliau menyebutkan, ya, di sini yang wajib saja, ya. Adapun sunnahnya, ya, adapun sunnahnya cukup panjang, ya. Tapi beliau menyebutkan yang wajib saja. Jadi yang wajib minimal, gitu ya, minimal dalam memandikan jenazah itu minimal kalau ada najis di tubuhnya maka hilang. Ya, jadi dibersihkan najisnya. Ya, bersihkan najisnya. Kemudian setelah dibersihkan najisnya, seluruh tubuh orang tersebut diguyur air. Harus terkena seluruh bagian tubuhnya, baik itu kulit ataupun bulu rambut. Ya. Kalau misalkan sekali guyur sudah mengenai semuanya, maka cukup. Tapi kalau sekali guyur ternyata masih belum mengenai semuanya, maka diulangi kembali, ya, di bagian yang tidak terkena tadi. Ya. Jadi di sini beliau mengatakan marrotan, sekali itu adalah kalau misalkan ketika diguyur sekali sudah rata. Kalau misalkan tidak rata, maka ya diulang kembali sampai rata. Ya. Bilma ilmu tohiri, dengan air yang suci mensucikan. Ya. Maka tidak boleh menggunakan air yang tidak bisa mensucikan. Ya. Kemudian itu adalah batas minimal. Batas minimal dalam artian tidak boleh kurang dari itu. Adapun kalau plus sunah-sunahnya, maka ini lebih afdol, ya. Maka ini lebih afdol, ya. Misalkan diwudukan dulu, kemudian sebelum itu dibersihkan dulu kotorannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian diguyur badannya, ya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang kafan. Beliau mengatakan wa aqallul kafani, dan minimal kafan satiru jami'il badan, menutupi seluruh badan. Ya, menutupi seluruh badan. Jadi minimal kafan itu menutupi seluruh badan. Ya, meskipun syahid juga seperti itu. Tapi kainnya diambil dari pakaian perangnya. Ya, tidak diambil dari kain yang lain. Ya, kalau mencukupi. Jadi minimal kafan adalah satu kain yang mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Wa thalathu lafaifa, dan 3 kain
ya, 3 lembar kain. Liman taroka, bagi orang yang meninggalkan tirkatan zaidatan, ya, warisan yang berlebih ala dainihi, di atas hutangnya. Walam yusi, dan tidak berwasiat bitarkiha, untuk meninggalkan 3 lembar kain tadi. Maknanya bagaimana? Maknanya beliau mengatakan, kafan itu minimalnya adalah 1 lembar kain. 1 lembar kain atau 3 lembar kain kalau misalkan orang tersebut punya warisan yang berlebih dari hutangnya. Misalkan orang tersebut, ya, punya hutang, ya, terlilit hutang, dan kalau misalkan seluruh harta warisannya dibuat bayar utang itu masih tidak cukup atau pas ngepres, ya, maka dia cukup dikafani 1 kafan saja. Ya. Tapi kalau misalkan dia punya hutang, ya, dia punya hutang, tapi uang tinggalannya atau warisannya itu cukup untuk bayar hutang tersebut dan lebih, maka dia dikafani dengan tiga kafan. Ya. Dengan tiga kafan. Atau orang tersebut tidak berwasiat untuk tidak usah dikafani dengan 3 kafan. Misalkan ada orang ini. Ada orang sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal tidak usah dikafani, misalkan. Ya, dia wasiatnya seperti itu. Maka wasiat tersebut gugur dan yang berlaku adalah 1 kafan. Kenapa kok yang berlaku 1 kafan? Karena 1 kafan itu adalah batas minimalnya. Maka diambil batas minimalnya. Kalau misalkan ahli waris mengizinkan, ya sudah, silakan 3 kafan saja, nggak masalah. Ya, maka dipersilahkan. Gitu ya. Baik, mungkin adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi masalah sholatnya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tinggal pembahasan masalah sholatnya dan juga menguburkan. Baik, setelah beliau membahas tentang masalah kain kafan tadi, ya, dan ini
tiga lembar ya, 3 lembar kain ini yang afdol bagi laki-laki. Dan untuk perempuan ya, para ulama mengatakan yang afdol untuk perempuan adalah dengan 5 lembar ya. Yang afdol ya. Tapi yang wajib adalah 1 kain tadi ya, atau 3. Dan juga diikat dengan 3 ikatan kalau mencukupi ya. Kalau misalkan tidak mencukupi mungkin karena orang tersebut gemuk atau apa ya, boleh ditambahi dengan 5 ikatan ya, sehingga supaya tidak terlepas. Dan dianjurkan juga ketika mengikatkan kafan tersebut diberikan wewangian ya, diberikan wewangian pada kain kafannya atau pada tubuh mayit tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu salat jenazah. Maka beliau mengatakan wa aqallu salati alaihi, dan batas minimal salat atas jenazah an yanwiya, dia berniat fi'la salati alaihi, melakukan salat jenazah, wal fardhi, dan juga niat wajib, niat fardu, wa yu'ayyinu, dan dia mentakyin ya. Dia mentakyin. Apa maknanya mentakyin? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Wa yaqulu, dan kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, mengatakan Allahu Akbar, takbir ya, takbiratul ihram, wa huwa qaimun, dia dalam kondisi berdiri, in qadara, jika dia mampu. Tsumma yaqra'u, kemudian dia membaca Al-Fatihata, surat Al-Fatihah. Tsumma, kemudian yaqul, dia mengatakan lagi Allahu Akbar ya, bertakbir yang kedua. Tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan atau membaca Allahumma sholli ala Muhammad, salawat. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, takbir yang ketiga ya. Kemudian dia berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni bagi dirinya dan rahmati dia. Tsumma yaqulu, kemudian dia bertakbir ya, tsumma yaqulu, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, takbir yang keempat, dan dia mengatakan assalamualaikum ya, salam. Nah, ini adalah batas minimal ya, batas minimal ya, dalam sholat jenazah ya. Dalam artian kalau kurang dari ini ya, sholat jenazahnya tidak sah ya. Dia tidak boleh kurang dari batas minimal. Maka beliau mengatakan batas minimal sholat jenazah yaitu yang pertama dia berniat. Dalilnya innamal amalu binniat, tentu niat. Apa saja yang dia niatkan? Dia niatkan melakukan sholat tersebut, sholat jenazah. Kemudian dia meniatkan fardhiyah ya, kefarduannya ya. Kemudian dia juga menyengaja meniatkan mentakyin orang yang dia sholat jenazah kepadanya ya. Dan takyin ini tidak harus nama orang tersebut atau mengetahui secara jelas, tidak harus seperti itu. Tapi cukup tahu meskipun hanya dengan isyarat bahwasanya itu adalah sholat jenazah ya. Jadi ketika kita sholat jenazah kita nggak harus tahu namanya ya. Yang penting kita memaksudkan oh iya pokoknya sama dengan imamnya gitu. Maka itu sudah masuk takyin dalam sholat jenazah ya. Makanya kalau misalkan di Tanah Haram, di Masjidil Haram misalkan habis sholat kemudian ada sholat jenazah ya. Kemudian yang ikut di sini kadang nggak tahu siapa namanya atau siapa gitu ya. Pokoknya sholat ikut aja lah sholat jenazah ya, maka dia sah sholatnya ya, selama dia mentakyin bahwasanya saya ikut sholatnya imam itu ya. Baik, jadi yang pertama niat ya, pertama niat, kemudian takbir 4 kali minimal. Jadi kalau dia bertakbir hanya 3 kali ya, maka tidak sah, harus ditambahi. Baik. Kemudian rukun yang selanjutnya ya, rukun yang selanjutnya adalah berdiri. Sholat jenazah dilakukan dengan berdiri. Boleh duduk kalau dia tidak mampu. Boleh duduk kalau dia tidak mampu, karena dia masuk dalam daerah sholat fardu, dan sholat fardu termasuk rukunnya adalah berdiri. Kemudian rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah.
rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, maka kalau dia salat jenazah tapi tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah. Dan para ulama mengatakan untuk membaca Al-Fatihah ini boleh di rakaat yang manapun. Maksudnya bukan rakaat yang manapun. Boleh setelah takbir yang manapun. Ya. Boleh setelah takbir yang pertama, ya, boleh juga setelah takbir yang kedua, boleh juga setelah takbir yang ketiga, ya. Ya. Seperti itu. Dan juga boleh setelah takbir yang keempat. Ya. Jadi misalkan takbir pertama Allahu Akbar, dia lupa nggak baca Al-Fatihah. Kemudian dia Allahu Akbar lagi, loh takbir pertama saya belum baca Al-Fatihah. Maka dia baca Al-Fatihah di takbir yang kedua. Kemudian membaca sholawat. Ya. Jadi untuk Al-Fatihah tidak harus di takbir pertama. Tapi yang afdol tentu di takbir pertama. Ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian dia bertakbir, kemudian bersolawat. Minimal solawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Dan yang afdol tentu dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Itu yang paling afdol. Kemudian bertakbir lagi, takbir yang ketiga, ya. Kemudian dia mendoakan. Minimal doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu, minimal. Ya. Ya. Yang penting dia mendoakan untuk mayit tersebut. Dia mendoakan untuk mayit tersebut. Allahumma firlahu warhamhu. Ya. Ditambahi apakah boleh? Ditambahi boleh. Ya. Dan yang afdal adalah dengan doa-doa yang ada dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kita sudah menghafalnya. Kemudian takbir yang keempat, ya. Takbir yang keempat, ya. Untuk takbir yang keempat tidak harus berdoa kembali. Tapi sangat-sangat dianjurkan, ya. Tapi kalaupun ketika takbir keempat dia langsung salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya, maka sholatnya sah, sholat jenazahnya. Ya. Tapi kalau mau yang afdol, setelah takbir yang keempat doa lagi. Ya. Setelah takbir yang keempat dia doa lagi. Misalkan Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu wa filana walahu dan seterusnya. Ya. Doanya bisa dilihat di kitab-kitab yang membahas tentang doa-doa. Baik. Nah, ini adalah yang rukun-rukun saja. Adapun kesunahannya secara umum ya tentunya seperti sunah-sunah dalam sunat jenazah, ya, diantaranya adalah dia ketika membaca doa dia memperpanjang doanya kalau misalkan dia bisa, ya, termasuk itu. Kemudian terkhusus lagi untuk rakaat yang keempat maka juga disunahkan untuk membaca doa kembali, ya. Dan untuk sholawat juga disunahkan untuk membaca sholat Ibrahimiyah. Ya, ini adalah sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Kemudian beliau mengatakan wala budda fiha, dan wajib dalam sholat jenazah min syuruti sholati, dari syarat-syarat sholat, wa tarkil mubtilati, dan meninggalkan pembatal-pembatal sholat. Jadi sebelum sholat jenazah maka syarat yang diharuskan dalam sholat fardu juga berlaku dalam sholat jenazah, ya. Ya, apa saja? Menghadap kiblat, ya. Sebelum itu bersuci, menutup aurat, ya, bersih dari najis untuk pakaian tubuhnya dan juga tempat sholat, tempat berpijaknya. Kemudian dia menghadap kiblat, ya. Dan juga watarkil mubtilat, dan meninggalkan pembatal-pembatal sholat, ya. Banyak sekali pembatal sholat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah dengan pergerakan yang banyak, atau dengan berbicara, atau dengan mengeluarkan hadas dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam perawatan jenazah ini adalah masalah menguburkan. Beliau mengatakan wa aqallu dafni, dan batas minimal pengkuburan adalah hufratun, lubang, taktumu, yang menutupi raihatahu, bau dari mayit tersebut, wa tahrisuhu, dan menjaga mayit tersebut minas sibai, dari hewan buas. Beliau mengatakan minimal dalam penguburan itu adalah dengan lubang. Batasan lubangnya itu adalah kalau
mayit itu dikuburkan, maka baunya tidak sampai keluar dari tanah tersebut, dan hewan buas tidak bisa untuk menggali, untuk mengambil atau memakan mayit tadi. Ya, kalau sudah seperti itu lubang kuburannya, maka itu sudah mencukupi batas minimalnya. Ya, batas minimalnya. Dan dianjurkan, ya, disunahkan, ya, dia berbentuk lahat. Lahat itu dikowak samping samping kanannya. Ya. Dikowak samping yang ke arah kiblat, ya. Yang samping ke arah kiblat dikowak. Itu kalau misalkan tanahnya adalah tanah yang keras. Kalau misalkan tanahnya gembur, nggak bisa dikowak gitu. Kalau dikasih lahat jadi ambruk misalkan lemahnya, maka pakai syak. Syak itu dikowak tengahnya. Ya. Jadi mayatnya ada di tengah pas, kemudian ditutupi. Itu kalau misalkan tanahnya gembur. Ya, tanahnya gembur. Itu yang dianjurkan seperti itu. Ya, maka tidak boleh mayit muslim, ya, itu hanya ditaruh saja. Misalkan beberapa tradisi masyarakat yang ada di Indonesia, beberapa suku itu mereka hanya menaruh mayatnya di dalam goa atau ditaruh di mana itu, dibiarkan di situ. Maka ini dalam Islam tidak mencukupi. Kalau ada orang Islam melakukan seperti itu, maka orang yang melakukan itu dosa. Karena dia tidak melaksanakan hak bagi mayat tersebut. Dan terakhir beliau mengatakan yusannu, dan disunahkan an yu'ammiqa, seorang itu membuat lubang, ya, sedalam qadra qamatin, ya. Qadra qamatin wa bastatin. Dalamnya adalah sak detik bahasa Jawanya. Berdirinya orang dewasa gini, kemudian plus tangannya. Ya. Jadi plus tangannya gini dianjurkan seperti itu, ya. Dalamnya, ya, sedalam itu. Jadi kalau misalkan ada orang dewasa tinggi sedang, dia berdiri kemudian tangannya ke atas, ya, maka tangannya ini tepat di bagian tanah yang paling atas, ya. Jadi sedalam itu. Wabas potin, untuk lebarnya, ya, maka dengan renggangan tangan, ya, serenggangan tangan untuk luasnya. Itu kalau misalkan cukup tanahnya. Wa yuwassa'a, ya, dan dilebarkan, ya, dilebarkan. Kalau misalkan tanahnya cukup. Kalau misalkan tidak cukup, ya cukup kembali kepada adat masyarakat di situ, biasanya seberapa, ya, supaya mencukupi untuk komplek pemakaman orang yang lainnya. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblah, dan wajib mayit tersebut diarahkan ke kiblat, ya, wajib mayit tersebut diarahkan ke kiblat, ya. Dengan kepala di bagian utara, kaki di bagian selatan, sehingga dia miring ke kanan. Wajib untuk di hadapan kiblat. Kalau misalkan lupa, habis dikubur, sudah sudah dikuburkan, baru ingat yang nerima mayit tadi lupa, mayitnya tadi belum di hadapan kiblat, maka wajib untuk dikeduk kembali dan di hadapan kiblat. Selama mayitnya tidak berubah. Mayitnya tidak berubah itu sudah tidak membusuk gitu, ya. Masih baru, misalkan baru sehari, ya, maka wajib untuk dikeduk kembali, okay. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Karena apa? Karena menghadapkan ke arah kiblat itu adalah wajib. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini dari pembahasan kitab Sulamut Taufik. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.